Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi mengenai manajemen pelayanan kesehatan yang merupakan tugas mata kuliah organisasi manajemen kesehatan yang diampu oleh Ibu Wahdania SKMM Kes. Secara definisi, manajemen adalah ilmu atau seni tentang penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manajemen merupakan ilmu terapan yang penerapannya disesuaikan dengan ruang lingkup fungsi organisasi, bentuk kerjasama manusia di dalam organisasi, dan ruang lingkup masalah yang dihadapi. Nah, di bidang kesehatan, manajemen diterapkan untuk mengatur perilaku staf yang bekerja di dalam organisasi atau institusi pelayanan kesehatan untuk menjaga dan mengatasi gangguan kesehatan pada individu atau kelompok masyarakat secara efektif, efisien, dan produktif. Fungsi manajemen kesehatan. Adapun fungsi dalam manajemen kesehatan sama halnya dengan fungsi-fungsi dalam manajemen perusahaan. Fungsi manajemen ada 5, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, serta fungsi pengawasan dan fungsi evaluasi. Kita akan membahas yang pertama mengenai fungsi perencanaan atau planning. Nah, fungsi planning dalam kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan tujuan program yang paling utama. Selanjutnya itu fungsi pengorganisasian. Ada yang perlu diperhatikan dalam membuat pengorganisasian, yaitu kita harus menentukan tujuan, kemudian menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh staf, dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, fungsi pelaksanaan dan pembimbingan. Pada fungsi ini lebih mengarahkan dan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kemudian, fungsi pengawasan atau controlling. Melalui fungsi pengawasan, standar keberhasilan program yang telah dibuat dalam bentuk target, prosedur kerja, dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan oleh staf. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi evaluasi. Tujuan dari fungsi evaluasi ini memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Adapun ruang lingkup manajemen kesehatan, yakni manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen logistik, dan manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen. Nah, manajemen sumber daya manusia ini mengatur tentang individu atau personil yang ada di dalam suatu organisasi misalnya. Kemudian manajemen keuangan ini mengatur dan mengurusi masalah cash flow keuangan. Selanjutnya manajemen logistik mengurusi logistik berupa obat-obatan dan peralatan. Selanjutnya manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen. Ini berpusat pada pelayanan kesehatan masyarakat. Subsistem manajemen kesehatan ada administrasi kesehatan, informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hukum kesehatan. Nah, subsistem manajemen kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang didukung oleh pengelolaan data dan informasi. Baik, administrasi kesehatan itu adalah berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara pembangunan kesehatan. Kemudian informasi kesehatan berupa hasil pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan masukan juga bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Kemudian hukum kesehatan tentunya yaitu hukum dan peraturan perundang-undangan kesehatan
yang dipakai sebagai acuan bagi penyelenggara pembangunan kesehatan. Selanjutnya yaitu penerapan fungsi manajemen. Nah, ini ada contoh penerapan fungsi manajemen di puskesmas, yakni ada fungsi manajemen planning. Nah, kegiatannya itu berupa micro planning, perencanaan di tingkat puskesmas. Kemudian fungsi organizing, ada struktur organisasi, pembagian tugas, pembagian wilayah kerja, pengembangan program di puskesmas. Selanjutnya yaitu fungsi pelaksanaan, berupa lokakarya mini puskesmas, kepemimpinan, motivasi kerja, koordinasi, komunikasi melalui rapat rutin bulanan untuk membahas aktivitas harian dan kegiatan program. Selanjutnya fungsi controlling. Di sini ada kegiatan berupa PIAS, yaitu pemantauan ibu anak setempat, kemudian LAM atau LAM, Local Area Monitoring, kemudian PWS, pemantauan wilayah setempat dan kesehatan ibu dan anak, kemudian supervisi, monitoring, evaluasi, dan audit internal keuangan di puskesmas. Nah, sekian pembahasan materi mengenai manajemen pelayanan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.